Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putri Reza di Project Review. Dan hari ini saya mau ngebahas satu kabar baik buat para pengguna handphone Samsung. Nggak lain dan nggak bukan update Android 11 sama One UI 3. Ya, update ini sebenarnya udah ada sejak beberapa hari yang lalu. Dan sejauh yang saya tahu ini baru bisa di S20, S20 Plus sama S20 Ultra seperti yang saya pakai sekarang. Kalau untuk handphone lainnya Samsung yang paling dekat harusnya sih Note 20 sama Note 20 Ultra. Tapi untuk seri yang lain saya jujur nggak tahu, jadi tolong jangan ditanya ya. Misalnya M51 kapan? Ini berapa kapan? Saya nggak tahu ya. Oke, jadi apa aja sih yang baru di update-nya ini? Sebenarnya kalau fitur-fitur kecilnya itu banyak banget ya yang baru di update-nya ini. Jadi mungkin nggak bakal saya omongin semua. Dan yang bakal saya bahas sekarang adalah fitur yang menurut saya bakal sering atau paling enggak bakal saya pakai. Dari home screen tampak nggak ada yang terlalu beda kecuali widget cuaca yang kini pindah ke tengah secara default. Dimana pada edisi sebelumnya kita nggak bisa pasang benar-benar di tengah. Lalu ada satu juga fungsi baru yaitu untuk bikin widget dari aplikasi yang ada ikonnya. Nggak semua aplikasi memang, tapi buat yang mendukung sekarang tinggal tekan dan tahan sebentar maka akan muncul pilihan buat bikin widget. Terus kita masuk ke panel notifikasi serta shortcutnya, ini yang langsung kelihatan pas baru install. Ketika ditarik, letaknya jadi lebih ke bawah sehingga gampang untuk dijangkau khususnya bagian slider ngatur brightness. Cuma yang kurang enaknya itu adalah tombol setting dan lain-lain yang justru dipindah jadi terlalu ke atas. Jarang dipencet juga sih, tapi ya begitulah, ketinggian aja menurut saya. Kemudian untuk tombol volume, slidernya kini tampil di sebelah kanan dekat tombolnya dan dengan menekan 3 titik di atas, user bisa expand untuk melihat pengaturan yang lebih banyak, baik itu untuk notifikasi, ringtone, dan media. Semuanya bisa diatur satu-satu. Kemudian untuk notifikasinya, bawaan dari Android 11 sekarang jadi terkategori dengan tampil lebih rapi berdasarkan jenisnya. Bubbles buat notifikasi juga udah ada di setting, cuma fungsi serupa sebenarnya udah lama ada di handphone Samsung dengan nama Floating Windows. Jadi ya mau pakai yang mana terserah. Cuma kalau untuk Bubbles ini masih belum banyak aplikasi yang mendukung buat sementara waktu. Lanjut ke tampilan menu setting. Di sini ada sedikit perubahan tampilan seperti yang bisa dilihat sekarang, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah berbagai fungsi baru yang ada di dalamnya. Pertama dari kolom search-nya dulu, sekarang udah otomatis ada suggestion buat opsi-opsi yang sering dicari sekaligus ngebantu seandainya ada typo kayak sekarang. Jadi kalau untuk nyari suatu pengaturan harusnya lebih gampang. Berikutnya untuk manajemen baterai, ada perubahan juga dari tampilan grafik pemakaian dan opsi pengaturan yang dikasih. Untuk grafik, saya senang sekali karena sekarang udah bisa lihat pemakaian dari full charge, bukan per hari lagi seperti di One UI sebelumnya. Memudahkan banget kalau buat ngukur screen on time. Lalu untuk satunya lagi yaitu soal pengaturan, kalau sebelumnya ada 4 opsi dalam tab power mode, setelah update jadinya tuh dipecah. Maksimum power saving itu udah nggak ada opsinya sendiri dan gantinya pindah ke tab power saving yang mana bisa diaktifkan dengan menekan tombol yang paling bawah ini. Sedangkan kalau buat high performance mode, sekarang itu pindah juga ke setting tambahan dan pakai nama enhanced processing. Bagi yang senang main game atau aktivitas berat lainnya, aktifin deh opsi ini untuk experience yang lebih baik meskipun memang konsekuensinya baterai jadi sedikit lebih boros. Masuk ke bagian advanced features, di sini udah ada yang beda seperti ada tombol DeX, Link to Windows, serta Android Auto. Jadi buat yang mobilnya udah punya Android Auto, maka bisa langsung disambungin ke handphonenya. Habis itu masuk ke bagian motion and gesture, untuk ngelengkapin opsi double tap to wake, sekarang ada double tap to lock. Ini fitur lama yang sempat hilang tapi bagus banget kembali karena lebih mudah untuk kunci layar handphonenya. Ngomong-ngomong soal layar kunci atau lock screen, ada beberapa hal juga yang berbeda di sini. Detail minor seperti perubahan icon sensor sidik jari serta ukuran jam di always on display adalah yang pertama. Habis itu buat jam di lock screen-nya, sekarang kalau di tap itu akan menampilkan widget. Bukan widget yang biasa kita pasang di home screen ya, tapi hanya untuk fungsi-fungsi dasar seperti ini. Kemudian untuk yang mungkin bosenan sama gambar lock screen yang itu-itu aja, setelah update terbaru Samsung ngasih tambahan kategori di Dynamic Lock Screen. Jadi lebih banyak variasi bagi yang suka ganti-ganti. Oh ya, di fitur call atau panggilan, sekarang ada yang namanya call background. Jadi biar pas di telepon itu layarnya nggak polosan aja dan bisa diganti seperti yang kamu lihat sekarang.
Cara gantinya tinggal masuk ke menu panggilan, tap tombol yang ada di atas, masuk ke setting dan pilih call background. Andai aja, fitur ini bisa dipersonalisasi ke kontak tertentu, menurut saya sih bakal lebih menarik. Berikutnya, untuk satu fitur yang saya suka sekali dari update terbaru, yaitu copy paste yang diperbarui. Simple tapi berguna banget. Jadi sekarang ketika kita udah memilih kata atau kalimat atau link tertentu, apa yang udah dipilih itu akan disalin dan akan dimunculkan di atas keyboard seperti sebuah suggestion. Tinggal tap sekali dan beres. Memudahkan banget buat sesuatu yang sebenarnya udah mudah, sepele tapi nambah user experience. Lanjut ke gallery, sekarang ada opsi revert bagi yang mungkin memakai fitur edit foto bawaan dari Samsung-nya. Kalau di versi sebelumnya, setelah edit dan selesai, maka file yang udah diedit itu udah nggak bisa diapa-apain lagi untuk kembali ke tampilan awalnya. Tapi dengan adanya opsi revert, mau udah diedit kayak apapun, sebanyak apapun, user tetap bisa ngembalin gambar ke tampilan semula. Mungkin berguna, mungkin enggak, tergantung siapa yang pakai. Terakhir untuk kamera, sebenarnya nggak ada perubahan tampilan yang begitu berarti signifikan atau tambahan mode, tapi yang berbeda adalah tampilan ketika melakukan tap to focus. Setelah update, sekarang itu ada logo gembok buat mengunci exposure. Fitur mengunci exposure sendiri sebenarnya buat yang belum tahu adalah sesuatu yang udah lama ada, di handphone lain pun juga tersedia, dan bisa diaktifkan dengan cara menekan lalu menahan ketika kita menentukan titik fokus. Sampai sini berarti saya tinggal ngomongin gimana experience setelah menggunakan handphone Samsung yang di-upgrade ke Android 11 dengan One UI 3. Di sini saya pakainya S20 Ultra, jadi daily driver sudah masuk ke hari ke-7 alias seminggu setelah update. Dan sejauh ini saya bisa bilang cukup baik lah. Cukup baik dalam artian aplikasi yang saya pakai sehari-hari itu bisa dijalankan dengan baik tanpa masalah. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Karena ada kalanya juga ini nggak terkait sama aplikasi tertentu ya, karena di beberapa aplikasi sering kejadian juga. Misal saya lagi browsing, lagi scrolling, itu kayak tiba-tiba jadi komputer yang not responding gitu, jadi kayak hang, freeze, aplikasinya kemudian force close. Itu beberapa kali terjadi setelah update, dan sebelum update ya, di Android 10 dan One UI sebelumnya itu nggak pernah kejadian. Jadi kemungkinan memang ada masalah masih dari update terbarunya, itu adalah bug yang saya temukan setelah update. Dari info yang saya dapetin juga di media sosial gitu yang update, katanya ada yang bilang aplikasi mereka itu ada yang nggak bisa dipakai, khususnya aplikasi bank, itu ada yang nggak bisa jalan. Jadi ya kemungkinan besar itu karena aplikasinya belum dibuat kompatibel dengan Android 11. Karena memang biasanya kan Android itu adopsinya agak belakangan, jadi mesti nungguin developernya sudah menyesuaikan aplikasinya untuk berjalan di Android terbaru. Tapi kalau misalnya developernya gercep, ya harusnya sih nggak lama lagi aplikasi tersebut udah bisa dipakai. Ya, kayaknya segitu aja sih yang bisa saya omongin dari Android 11 ya. Memang mungkin nggak semua saya omongin, jadi kalau misalnya dari pembahasan tadi ada yang keskip, kamu bisa tambahin pada kolom komentar di bawah. Untuk sementara saya bilang ya update-nya bagus, fitur-fitur barunya oke, tapi dia masih ada sedikit masalah. Mungkin akan ada pembaruan dalam waktu dekat, entah security patch atau update lainnya supaya lebih stabil handphonenya. Jadi kalau kamu memang belum siap untuk menghadapi ya tiba-tiba mungkin ada bug dari aplikasi, saran saya karena ini masih baru banget, baiknya nggak usah update. Tapi kalau misalnya ya kamu nothing to lose, mungkin ya nggak ada masalah, misalnya ada aplikasi yang terganggu ya update aja, karena memang update terbarunya ini oke dan enak dipakai. Sampai sini dulu untuk video ngebahas Android terbaru sama One UI 3-nya. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putra sama pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.